Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Menghormati jemaah Masjid Suci'at, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa berjamaah di masjid tercinta ini. Yang kedua, semoga Jemaah Masjid Suci'at pada pagi hari ini akan kita sampaikan yaitu ibadah yang dibahas. Yang pertama ini terkait dengan informasi. Kalau kita punya hukum Islam itu yang paling akhir adalah haji. Informasi terkini kalau jenengan mau haji itu antriannya panjang. Di kabupaten-kabupaten tertentu itu bahkan sampai 10 tahun antriannya itu kabupaten tertentu. Kalau diperlebar dalam lingkup provinsi itu antrian paling kecil itu adalah Sulawesi Utara. Gorontalo itu 16 tahun. Paling tinggi itu justru Kalimantan Selatan itu 36 tahun. Kalau sekarang mau dengan 30 tahun berarti buat 46. Mas Mata berarti 10. Kalau di Jawa Tengah itu 29 tahun. 29 tahun. Ini informasi terkait dengan ibadah antrian ibadah haji. Maka meskipun antriannya panjang, dan mari kita niatkan semoga dimampukan agar semuanya yang ada di sini itu bisa ibadah haji. Amin. Kemudian muncul pertanyaan, dari itu wes misalkan wes sengket gitu, Arab nunggu sama dulu kamu biasanya enggak? Apakah tetap daftar haji ataukah yang lain? Nah, ini ada dua pendapat. Yang pertama, yang wajib itu adalah haji, maka meskipun umur Anda itu sudah misalkan 50 tahun atau 29 tahun nanti jadi 79 tahun, tetap aja daftarlah haji dulu, karena itu adalah kewajiban. Yang penting kita lihat untuk memenuhi rukun Islam kita yang kelima, yaitu bisa ibadah haji. Kemudian ada pendapat yang kedua, kalau memang tidak bisa, maka bisa melakukan haji kecil. Apa itu haji kecil? Yaitu umroh.
umroh. Nah, pada pagi hari ini kita akan spesifik bahas terkait dengan umroh. Semoga yang pada hadir di sini nanti dimudahkan Allah untuk beribadah umroh. Kenapa saya ambil tema ini? Karena kemarin Ustadz Arif itu dan minggu kemarin itu cerita saat makan kemarin dia bisa berangkat umroh hanya dengan 800.000. Wah, hanya 800.000, modal 800.000 bisa dan ibadah umroh ini kalau kita ikut kajian-kajian umroh ya itu panggilan Allah ya, panggilan Allah. Meskipun kita itu mampu, meskipun harta kita itu cukup untuk beribadah umroh ataupun haji, kalau kita tidak dipanggil Allah ya tidak akan diberangkatkan, tidak akan ada tetap hati untuk mau beribadah. Tapi meskipun Anda itu secara kemampuan pas-pasan gitu, tetapi kalau itu diundang oleh Allah, maka apapun bisa terjadi. Maka jangan tukang bubur naik haji, ya, bubur naik haji. Kemudian yang baru tahun kemarin tukang sapu masjid Al-Fatihah bisa impor. Nah, semuanya ini berarti ibadah umroh itu adalah haji dan umroh adalah ibadah yang spesial, sehingga itu tidak dipanggil oleh Allah atau tidak. Gitu. Nah, dalam perintah umroh itu salah satunya ada di surat Al-Baqarah ayat 196 yang artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jadi memang ada dalilnya disuruh untuk menyempurnakan. Kemudian hadis Nabi yang menyatakan Nabi Muhammad pernah ditanya perihal umroh, apakah ia wajib? Rasulullah menjawab tidak. Namun jika engkau berumroh itu lebih baik bagimu. Hadis lain menyatakan dari satu umroh ke umroh yang lain atau umroh berikutnya menjadi menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak akan balasan baginya kecuali surga. Ini Bapak Ibu terkait dengan dalil umroh. Kemudian syarat melaksanakan ibadah umroh, syaratnya apa? Yang pertama adalah agama Islam. Ya. Agama Islam, selain Islam tidak boleh, bahkan non-Muslim itu tidak boleh masuk kawasan haram, baik itu di Madinah maupun di Mekah. Kemudian yang kedua sudah balik. Kemudian yang ketiga berakal sehat. Stres yang selanjutnya merdeka yang selanjutnya yaitu mampu. Nah, mampu ini ada dua, mampu secara fisik dan berarti sehat, dan mampu secara finansial. Nah, Bapak Ibu, jadi sebenarnya ibadah umroh itu sebenarnya gratis. Gratis. Nek belum ketemu katanya. Yang mana bahasa itu akomodasinya. Jadi kalau mau gratis, ingin gratis dari TKI itu bisa nonton gratis setiap hari.
karena gratis. Yang mahal itu biaya akomodasinya. Nah, kemudian apa yang dilakukan di ibadah umroh? Jadi rukun-rukun umroh. Yang pertama niat. Niat ini diambil tidak di sembarang tempat, tapi di tempat-tempat tertentu. Jadi kalau orang Indonesia itu biasanya kalau ibadah umroh itu yang pertama dia dari Indonesia itu turun di Jeddah, kota Jeddah. Kemudian dari Jeddah itu ke Madinah, itu belum mulai umrohnya. Jadi masih kayak Mesir biasa. Jadi dari Jeddah ke Madinah. Biasanya kalau yang pakai 9 hari itu 3 hari di Madinah, ya. 3 hari di Madinah. Kemudian setelah 3 hari di Madinah baru mengambil niat. Biasanya ngambil niatnya itu di beralih. Kalau sudah niat seperti itu, maka syarat yang lain harus dipenuhi. Misalkan memakai baju ihram. Baju ihram ketika sudah dipakai, ketika sudah niat, maka sebelum umrah itu selesai, itu tidak boleh diganti dengan pakaian lain. Jadi kalau laki-laki itu baju ihram pakai dua kain putih tanpa jahit. Kemudian kalau ibu-ibu itu bebas, ya, bebas. Yang penting untuk Allah. Kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak wajib pakai kain ihram dan biasanya warnanya putih. Kalau ibu boleh pakai baju warna pink, boleh pakai baju warna hitam juga boleh, putih juga boleh, itu bebas kalau ibu. Nah, setelah ngambil niat di beralih itu, kemudian perjalanan dari beralih ke Mekah, ya, ke Masjidil Haram. Itu kalau naik bis itu seperti kita dari Jawa Tengah ke Surabaya sekitar 6 jam. Itu kalau naik bis. Berarti benar-benar perjalanan harus, maka fisiknya harus kuat. Kalau tadi naik pesawat dari Indonesia ke Arab itu 9 jam. 9 jam di atas pesawat. Kemudian landing di Jeddah ke Madinah juga cukup jauh, ya, cukup jauh juga. Nah, kemudian setelah sampai ke Masjidil Haram itu ya, biasanya tidak langsung tawaf, ya. Jadi rukun yang kedua nanti adalah tawaf, tapi nanti makan dulu, istirahat dulu gitu, kemudian baru dilanjutkan dengan tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah selama sebanyak 7 kali. Nah, ini syaratnya, ini harus suci, ya. Suci berarti harus punya wudu. Kalau yang tadi dari niat sampai ke Mekah tadi itu tidak wajib suci, tapi kalau pas tawaf itu dia wajib suci. Jadi pas putaran ketiga nggak tahu ya wudu, kan wudunya benar gitu ya. Nah, setelah tawaf 7 kali selesai, dan biasanya sholat 2 rakaat di maqam Ibrahim, ya.
kemudian minum air zam-zam, kemudian dilanjutkan yaitu sa'i. Apa itu sa'i? Ya, lari-lari kecil dari bukit Sofa ke Marwah. Nah, jaraknya berapa itu? Jaraknya itu kalau gang ini dari sini sampai sana, jarak itu juga ada. Jadi kalau itu berapa 500 meter? Kurang lebih 500 meter. Nah, itu juga di Sofa Makkah kurang lebih jaraknya lebih pokoknya atur dari itu. Kesalahan ini. Itu sa'i bolak-balik ke Sofa Makkah itu selama 7 kali juga. 7 kali. Dan dan soalnya sama nah, setelah sa'i selesai itu baru yang melakukan rukun yang terakhir yaitu tahallul. Tahallul itu memotong rambut. Kalau bapak-bapak itu biasanya memilih untuk potong bulu melotos karena ada hadisnya atau hadisnya. Jadi kalau bulu melotos itu bulunya lebih baik daripada dipotong biasa. Kemudian kalau ibu-ibu itu tahallulnya minimal 3 helai rambut. Ya, 3 helai rambut. Nah, rukun yang terakhir ditambah yaitu tertib. Apa artinya tertib? Orang lain diulang wangi. Jadi urutannya tadi ingat ngambil niat di tadi berali, kemudian perjalanan ke Masjidil Haram, ngambil tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Nah, pertanyaannya apakah boleh setelah tawaf lereng sih? Boleh. Nah, tawaf kok nelayan pengen padang itu? Boleh. Madang sih. Daripada nanti lari 7 kali itu juga menguras tenaga. Itu boleh. Nah, ini sudah selesai. Nah, kemudian pertanyaannya kok suwe gitu? Biasanya orang umroh itu sekitar 9 hari. 9 hari. Padahal ini kalau dikerjakan itu beda ada 1 hari. Kalau terus tidak ada 1 hari. Nah, ini biasanya yang dilakukan oleh jamaah Indonesia itu. Jadi kalau jenengan umroh itu ternyata tidak hanya 1 kali umroh. Ya. Kalau tadi dari perjalanan dari Madinah ke Makkah itu adalah umroh yang pertama. Nah, kemudian kalau sudah selesai umroh, Anda boleh melakukan umroh yang kedua, ketiga, umroh yang keempat itu boleh. Jadi sekarang habis umroh, kemudian aku mau umroh bapakku bisa. Caranya gimana? Ini sudah paham medan itu bisa. Tapi belum paham medan. Boleh konsol saya paham nih. Jadi setelah umroh pertama itu selesai, besok ada umroh itu bisa. Tapi tadi syaratnya ngambil mikot, yaitu di tempat yang cukup jauh, itu naik bis. Tempatnya saya lupa namanya. Jadi harus
naik bis harus pergi dulu dari Mekah ke kota tertentu, kemudian ngambil nikmat di situ, ngambil niat di situ, kemudian baru melakukan perjalanan umroh lagi. Kalau sudah di Mekah itu ngambil niatnya tidak harus di Bir Ali yang perjalanan 6 jam, ya. Tapi ngambil niatnya itu kota dekat di Mekah sana ya mungkin hanya setengah atau 1 jam perjalanannya. Bisa umroh lagi, umroh ke bapak ibu atau yang lain itu boleh. Kemudian ada satu masjid ya, di mana kalau kita itu melaksanakan sholat 2 rakaat di masjid itu pahalanya seperti ibadah umroh. Itu namanya masjid berubah. Jadi kalau orang Indonesia ini pakai umroh 9 hari itu biasanya dapat pahala umroh 3 kali. Ya, jadi yang pertama umroh tadi, yang pertama, kemudian dia berangkat ke Masjid Kuba, kemudian sholat 2 rakaat di sana, sudah dapat 2 pahala umroh. Kemudian kalau masih sanggup bisa melaksanakan umroh yang ketiga ketika sudah ada di Mekah. Nah, selanjutnya apa keutamaan beribadah umroh? Ibadah umroh mempunyai keistimewaan. Yang pertama, kalau ada ibadah umroh di bulan Ramadan, itu ibadahnya sama dengan haji. Solusi bagi yang tidak bisa haji, bisa umroh di bulan Ramadan. Kemarin tahun ini ya, itu hujan haji ya. Kenapa hujan haji? Karena biayanya mahal dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi ibadah haji itu biayanya itu sekitar 100 juta, ya, 100 juta rupiah. Kalau dulu tahun sebelumnya itu hanya sekitar 45 juta bayarnya. Tahun ini itu naik jadi 70 juta, hanya 9, sekian, 70 juta. Nah, maka kalau sekarang itu ada daftar haji bayar 25 juta, itu adalah syarat untuk mendapatkan porsi haji. Apa artinya? Baru dapat kartu antrian itu bayar 25 juta. Ya, kartu antrian tadi yang harus nunggu naik jalannya 29 tahun. 25 dapat antrian tadi. Nah, ketika nanti berangkat itu harus membayar sesuai kebijakan pada tahun Anda berangkat. Kalau tahun ini tadi bayar yang 70 juta, berarti kalau baru bayar 25 juta pas berangkat itu tambahin 45 juta. 45 juta. Itu ya terkait dengan umroh saat Ramadan itu sama dengan haji. Dan ini ada hadisnya. Jika Ramadan tiba, berumrohlah saat itu,
karena umroh pada saat Ramadan senilai dengan ibadah haji. Itu hadis dari Bukhari. Nah, dan ini menjadi favorit jamaah Indonesia di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini ngirim turbanan akan muncul yang namanya umroh backpacker bulan Ramadan. Kenapa kok ngirim? Karena di bulan Ramadan Anda tidak butuh makan. Ya. Kenapa? Karena kalau siang enggak puasa, kalau sahur sama buka itu makanan banyak misalkan. Tapi ya makan makanan apa? Jadi banyak orang bersedekah di bulan Ramadan. Maka ngirim sambil makan. Kemudian kok ngirim lagi? Jadi hotelnya biasanya satu kamar itu hanya digunakan untuk naruh perlengkapan saja, naruh tas saja. Kemudian sebagiannya gimana? Itikaf di masjid. Jadi kalau biaya umroh itu sekarang sekitar 30 juta, itu kalau tahun kemarin itu 20 juta, itu sudah bisa umroh backpacker. Jadi tadi ngirit biaya hotel, ngirit biaya makan itu kalau Ramadan. Itu gas ya. Dan kemarin itu bulan Ramadan juga suap. Nah, itu satu bulan full di Mekah kita satu bulan full hanya ngajak satu orang yang dipandang sudah mengenal medan sana. Satu bulan full di Mekah. Kemudian manfaat umroh selanjutnya yaitu dijauhkan dari kemiskinan dan dihapuskan dosa-dosa. Nah, itu juga ada hadis dari Imam At-Tirmidzi, ikutkanlah umroh kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji mabrur kecuali surga. Jadi keyakinan kita bahwa kalau kita ibadah umroh dan mengeluarkan tadi banyak biaya, insya Allah itu tidak membuat kita miskin. Ya. Bahkan kalau sudah umroh itu pengen balik lagi, pengen sama lagi, jalan ya, sebenarnya ada niatnya. Kemudian manfaat yang lainnya yaitu doa yang dikabulkan. Ini ada hadis dari Ibnu Majah menyatakan orang yang mengerjakan haji dan umroh merupakan tamu Allah. Maka jika mereka bermohon kepadanya, pasti dikabulkannya. Dan jika mereka memohon ampunan, pasti diampuninya. Jadi doa kita akan dikabulkan. Kenapa? Karena di sana adalah kalau ibadah berdoa itu ada yang namanya waktu mustajab, ada yang namanya tempat mustajab. Kalau waktu mustajab, misalkan setelah sholat wajib itu mustajab. Kemudian kalau tempat di masjid, kemudian di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi atau di Masjidil Aqsa. Nah, itu tempat-tempat yang mustajab itu berdoa. Jadi bukan dibunuh ya. Kalau orang
orang-orang Hindu, orang zaman dahulu itu menganggap orang paling dekat dengan Tuhannya itu adalah tempat paling tinggi. Maka banyak candi-candi itu ada di gunung, di tempat-tempat yang tinggi. Bahkan makam-makam orang yang dianggap mulia itu berada di tempat-tempat yang tinggi. Kemudian lepas selanjutnya itu ketenangan hati. Ibadah umrah membuat orang lebih sabar dan tenang hatinya. Nah, kemudian keutamaan dari masjid-masjid yang kita kunjungi di Makkah atau di Arab ketika kita ibadah umrah. Yang pertama yaitu Masjid Nabawi. Ada hadis yang menyatakan bahwa satu sholat di masjid ini atau Masjid Nabawi lebih afdal 1000 kali daripada sholat di tempat lain kecuali di Masjidil Haram. 1000 kali itu berarti satu kali sholat itu nilainya 1000 kali. Itu kalau kita konversi itu berarti satu kali sholat itu kalau sholat 2,7 tahun. Nah, berarti kalau 2,7 tahun ini istimewanya umat Nabi Muhammad ya. Kalau umat-umat dahulu itu umurnya panjang sehingga bisa ibadahnya panjang, tapi kalau umat Nabi Muhammad itu ibadah sekali tapi nilainya banyak. Nah, lebih dahsyat lagi ketika kita sholat di Masjidil Haram ya. Sholat di masjid itu ini lebih utama dari 1000 sholat di masjid lainnya kecuali di Masjidil Haram. Dan sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 sholat di masjid lainnya. 100.000. Kalau kita konversi 100.000 kira-kira berarti 100.000 kalau setahun itu ada 365 hari, berarti 100.000 dibagi 365 hari itu adalah 273,9. Ibadah sekali nilainya 270. Keutamaan sholat di Masjidil Haram. Bayangkan kalau ada tapi kalau 9 hari 3 hari ini Madinah 5 hari di Mekah sholat pada waktu berarti kalau tadi dikalikan 273 tahun ada 5 hari di sana berarti ada sama saja beribadah sekitar 1000 tahun. Luar biasa. Jajan sapanya ini murah kalau dibandingkan dengan itu tadi fadilahnya. Ya. Kemudian ada istilah yang namanya sholat arba'in. Apa itu sholat arba'in? Dari Anas bin Malik menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang sholat di masjidku ini, artinya Masjid Madinah, 40 sholat yang tidak tertinggal satu sholat berturut-turut, maka ia akan bersih, terlepas dari siksa neraka, lepas dari azab, dan bersih dari kemunafikan. Ini keutamaan sholat 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi itu bisa terlepas dari siksa neraka dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu Bapak Ibu terkait dengan info dan haji. Semoga yang hadir di sini dimudahkan oleh Allah untuk beribadah haji dan umroh. Nah, sebagai penutup ini ada doa, ya, semoga doa ini menjadi wasilah kita agar dimudahkan ibadah umroh dan haji. Bisa tunjukkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyaratan baitika Muhammadun wa rasulika al-karim fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Ya Allah, mudahkanlah, ya Allah, berikanlah aku rezeki untuk bisa mengunjungi rumahmu yang agung, Rasul yang mulia di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dengan kondisi yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti saya saya isi ke ini yang ditanyakan oleh Ustaz. Nama juga informasi kepada Ustaz. Ramai sama